Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ambadu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi daya taufik inayah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup sehingga bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mengenal Allah, insya Allah kita akan semakin dekat, semakin khusyuk berzikir kepada Allah dengan ikhlas karena Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, sehingga kita dapat meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita itu adalah diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Maka kita harus mengenal Allah. Dan pertama yang harus kita kenal adalah Allah itu pasti ada. Ya. Dan berdiri sendiri. Oleh karena itu, maka kita harus yakin, sebenar-benarnya yakin bahwa Allah pasti ada dan berdiri sendiri, sebenar-benarnya berdiri sendiri dan sebenar-benarnya ada. Adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk yang lain atau ciptaan yang lain. Oleh karena itu, maka kita harus yakin dalam hati yang paling dalam bahwa Allah itu ada dan berdiri sendiri dengan sebenar-benarnya berdiri sendiri dan sebenar-benarnya ada. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Allah ada dimanapun kita berada. Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan apapun. Yang kedua adalah Allah itu terdahulu, ya, atau sebuah awal, karena Allah sudah ada terdahulu, jauh sebelum apapun yang diciptakan di muka bumi ini. Ya, maka yang paling awal itu Allah, ya, dan yang paling akhir juga Allah. Maka itulah kita yakini, ya, bahwa Allah itu terdahulu. Dalam arti yang sebenar-benarnya terdahulu. Tidak ada makhluk lain pun, tidak ada apapun di muka bumi ini, Allah sudah ada. Karena Allah itu adalah terdahulu, yang paling awal, ya, yang paling awal dan yang paling akhir. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batil wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi Allah yang paling awal dengan sebenar-benarnya awal dan paling akhir dengan sebenar-benarnya paling akhir. Selanjutnya, bahwa Allah itu kekal atau abadi dengan sebenar-benarnya kekal, dengan sebenar-benarnya abadi. Kalau kita sebagai manusia, makhluk yang lain itu tidak abadi, tidak ada yang abadi di muka bumi ini. Hanya Allah lah yang paling kekal dan paling abadi. Oleh karena itu kita yakini bahwa Allah adalah kekal, Allah adalah abadi selama-lamanya. Kaum muslimin muslimat rahimahullah,
Selanjutnya Allah itu adalah berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluk lain. Nggak ada yang sama di muka bumi ini. Ya. Kalau manusia mungkin ada yang mirip, ada yang sama, ya. Ada yang serupa tapi tak sama. Kalau manusia, makhluk yang lain, hewan-hewan yang lain ada yang serupa tapi tak sama. Tapi kalau Allah berbeda dengan sesuatu yang baru, makhluk yang lain, tidak ada yang sama, tidak menyamai dengan yang lain. Ya. Allah berdiri sendiri dan tidak memerlukan bantuan dari siapapun. Tidak perlu bantuan dari orang, dari hewan, dari makhluk yang lain, dari alam, dari tumbuh-tumbuhan. Tidak memerlukan bantuan. Kalau kita memerlukan bantuan orang lain, ya, masih tergantung kepada orang lain. Kalau manusia, tapi kalau Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan kepada siapa. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah tunggal atau esa karena tidak memiliki sekutu apapun. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid qauliyah, tauhid amaliyah, tauhid iqtidiyah, bahwa satu-satunya zat yang wajib disembah hanyalah Allah, satu-satunya zat. Satu-satunya zat yang mengatur alam dan isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengatur kita, mengatur isi kita, mengatur hidup dan mati kita, yang mengatur jodoh, yang mengatur segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu zat yang mengatur alam semesta dan isinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus ikhlas menghadapi hidup ini dengan benar-benar dari hati, keikhlasannya, sehingga kita akan tenang, tentram, damai, bahagia, sabar. Orang yang tidak ikhlas dalam hidupnya tidak akan tenang, tidak akan damai, tidak tentram. Allah adalah pemilik dan pemegang kekuasaan terhadap sesuatu. Pemilik alam dan isinya, pemilik kita, pemilik saya, ya Beni, pemilik manusia, pemilik hewan, pemilik tumbuh-tumbuhan, pemilik tata surya, pemilik laut, ya, pemilik bumi. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan ini rumah milik saya, ini tanah milik saya, ini gunung milik saya, ini ingin menyerupai Allah. Tidak bisa, bahwa semua alam ini, tata surya ini, laut, gunung, tanah, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik manusia. Ya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah itu adalah berkehendak. Ya, mau apa saja kehendak Allah, terserah Allah. Ya, karena Allah itu berkehendak mau menghancurkan alam ini, hancur dalam seketika. Mau dikiamatkan, kiamat. Mau masih lama, tergantung Allah. Karena Allah itu adalah berkehendak, menghendaki sesuatu. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadilah. Maka kita tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Tidak ada segala sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Semua diketahui oleh Allah. Yang tersembunyi, yang terang-terangan, dalam keadaan apapun Allah melihat, Allah mengetahui. Kita nyimpan